Saya Oh, ingin coba menambahkan sedikit. iya boleh. Mangga, Tem. Kan disebutkan bahwa teori behavioristik itu kan perubahan tingkah laku dari stimulus dan respon kan. Tadi sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya mengenai bagaimana stimulus yang baik, bagaimana untuk mendapatkan respon yang baik gitu ya. Nah, kalau menurut saya yang dilakukan pendidik itu selain untuk menyiapkan berbagai macam stimulus yang baik, pendidik juga harus lebih memperhatikan peserta didiknya, dalam artian, kan dalam pembelajaran itu, eee, ada siswa dan ada guru gitu ya. Jadi, dalam teori behavioristik ini, kan yang dilihat perubahan tingkah laku siswa yang distimulus oleh, tindakan guru atau, pemberian materi oleh guru gitu. Jadi kalau menurut saya, guru juga harus lebih memperhatikan siswanya, seperti itu. Terima kasih. Iya, oke. Dari Hafiz ada gak? Kalau enggak, mungkin dari audiens mau ditambahin, mau ada yang ditambahkan nggak? Boleh, sok. Sekalian, ada yang mau bertanya lagi nggak? Enggak, dipersilahkan. Ada nggak? Kalau nggak ada, mungkin balik lagi ke penanya ya, ke Teh Elia, gimana jawabannya? Karena tidak ada Hmm, Alhamdulillah sudah bagus ya dari pemateri. Terima kasih kepada Bu Moderator yang telah mempersilahkan saya bertanya dan kepada pemateri yang sudah menjawab pertanyaan dari saya. Iya, sama-sama. Teh Elia, terima kasih juga udah berpartisipasi. Gimana teman-teman yang lainnya, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Asep mau nanya, Boleh, Mangga Asep. tapi Silahkan. suaranya jelas nggak? Jelas banget. Ya, bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Asep izin nanya ya, terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman. Dan ini materinya membahas tentang, apa sih judulnya? Pembentukan karakter Islami menurut metode behavioristik ya. Nah, yang ingin Asep tanyakan, pertama, bahwa dalam pelaksanaannya dulu uji cobanya teori ini itu diuji cobakan terhadap hewan ya. Hewan yang diberikan stimulus kemudian memberikan sebuah respon. Nah, hal ini ada hubungannya dengan pembiasaan ya. Tapi yang dicontohkan oleh saudari Windy tadi, bahwa hal tersebut itu seperti sabar yang dicontohkan Teh Windy, kemudian juga jujur itu kalau kata Asep lebih ke suri tauladan dari guru terhadap seorang murid. Nah, pertanyaannya itu bagaimana relevansi implementasi teori behavioristik ini dalam membentuk karakter Islami. Soalnya di dalam PowerPoint dan juga di artikelnya saya baca belum dikaji secara jelasnya gitu bagaimana relevansinya gitu teori tersebut dengan pengembangan karakter Islami gitu. Itu sih inti pertanyaannya. Iya, terima kasih Asep. Mangga mungkin pemateri bisa didiskusikan dulu. Semenit, 2 menit. Sambil nunggu barangkali ada yang mau bertanya lagi enggak dari teman-teman. Itu kalau kurang jelas bisa dilihat lagi aja ya. Oh, ini ada dari Teh Tamara. Diketik aja, aku bacain aja ya.
Bismillah, saya izin bertanya, menurut para pemateri, apakah ada keterkaitan antara model pembelajaran behavioristik ini dengan metode uswatun hasanah? Iya, jadi ada 2 pertanyaan lagi ya, dari Kang Asep sama Teh Tamara. Mungkin bisa diketik sama Teh Nita, jadi biar bisa dibaca juga sama teman-teman. Dan mangga buat pemateri, boleh diskusi dulu, semenit atau 2 menit. Kalau udah mau jawab mah, langsung jawab aja ya. Langsung on mic. Kasih. Baik, gimana pemateri? Udah siap menjawab belum? Boleh yang mana dulu aja jawabnya. Cek, cek. Halo, suara Windy ada nggak? Ada Windy jelas. Ya, Windy ingin mencoba ya menjawab pertanyaan dari Asep, tetapi mungkin hanya sedikit gitu ya, Asep. Nggak sedikit juga sih, Windy suka panjang. Ya, kan pertanyaannya itu dalam pelaksanaannya, bagaimana relevansi implementasi metode behavioristik dalam pengembangan karakter Islami? Nah, karakter Islami ini berarti kan karakter yang memang apa sih ada kaitannya dengan agama Islam ya, terutama agama Islam. Tetapi berarti kan dalam agama Islam juga diajarkan kita itu diajarkan untuk menjadi orang yang baik, orang yang berperilaku baik gitu ya. Kemudian memiliki karakter Islam yang melekat gitu. Nah, seperti apa sih bentar ya, Windy jelasin dulu yang karakter Islaminya ini. Nah, seperti apa karakter Islami ini? Nah, karakter Islami ini adalah karakter yang memang
sudah diatur gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian, dalam penjelasan hadis, dari Rasulullah gitu. Nah, karakter-karakter Islami ini bukan, mengenai pakaian dan lain sebagainya, tetapi, apa sih, yang ada di dalam diri gitu, yang ada di dalam diri kita masing-masing sebagai seorang muslim. Nah, hal itu seperti apa? Misalnya, eee, ya contohnya yang tadi gitu ya, yang Windy, katakan gitu kan, karakter itu seperti jujur, kemudian, sabar, dan itu berkaitan dengan diri sendiri gitu ya, kebanyakan tidak berkaitan dengan, orang lain gitu. Karena kita karakter ini gitu ya, bagaimana cara mengolah diri kita supaya kita menjadi yang baik gitu ya. Kemudian karakter Islami ini berarti kan menerapkan kepada diri kita bahwa aturan-aturan Allah itu baik untuk kita dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, relevansinya apa gitu antara metode behavior ini kemudian dengan karakter yang Islami? Sudah saya sebutkan ya tadi, karena tidak semua orang itu misalnya lahir ke dunia ini kemudian mereka jadi, misalnya orang yang baik semua, tidak seperti itu ya. Karakter ini perlu pengembangan, karakter ini perlu yang namanya, apa sih, pembiasaan gitu ya. Ketika misalnya di lingkungan kita banyak, orang-orang yang acuh tak acuh, banyak, apa sih, hal-hal yang seperti itu gitu ya, dan kita dipengaruhi oleh lingkungan, karakter kita, maka kita pun akan menjadi orang yang seperti itu gitu. Tetapi ketika, misalnya kita baik, maka lingkungan kita baik, maka kemungkinan besar kitanya juga gitu, kitanya juga baik, astagfirullahaladzim. Nah, untuk apa adanya metode behavioristik ini? Nah, di sini kan sudah dijelaskan gitu ya, tadi oleh teman-teman juga, bahwa metode behavioristik ini adalah, pengembangan atau pembiasaan perubahan tingkah laku menuju, tingkah laku yang lebih baik dari sebelumnya gitu. Misalnya, apa sih, di lingkungannya ini yang sudah tadi saya sebutkan, di lingkungannya ini mereka acuh tak acuh, tetapi dengan adanya metode behavioristik ini di sekolah gitu ya, di sekolah maka mereka akan apa ya, berpikir gitu ya, peserta didik itu akan berpikir, setelah mendapatkan stimulus atau dengan cara metode behavior ini, apakah saya akan terus-menerus gitu, memiliki karakter atau sikap acuh seperti ini atau saya harus berubah gitu. Nah, ketika mereka sadar bahwa misalnya, lingkungan mereka dipengaruhi oleh lingkungan, kemudian, mereka memiliki karakter yang kurang baik, maka mereka akan memfilter, dengan adanya metode behavior ini, dengan adanya, stimulus yang diberikan oleh sekolah, mereka menjadi, berpikir kemudian memutuskan untuk, "Oh iya saya, mulai sekarang nih jangan terlalu acuh, dengan orang lain," misalnya, "karena saya ini tidak akan hidup sendiri selamanya," gitu, "saya akan membutuhkan orang lain." Nah, karakter-karakter seperti itulah yang memang, perlu apa ya, perlu ditanamkan dalam peserta didik, zaman sekarang gitu ya, khususnya dari zaman dulu juga saya ada gitu, tapi mungkin karena sekarang gitu ya, banyak sekali penyimpangan sosial, maka sekolah itu memiliki tujuan yang, salah satunya mengubah karakter, apa namanya, mengubah karakter dari siswa dari yang dulunya kurang baik menjadi lebih baik. Nah, menggunakan metode apa? Metode behavioristik ini, begitu Asep. Jadi relevansinya, metode behavioristik dengan pengembangan karakter Islami itu adalah supaya mereka membiasakan diri dan mengolah diri gitu, apakah mereka ini akan terus-menerus, menjadi orang yang seperti itu atau mereka berubah menjadi orang yang lebih baik. Lalu bagaimana jika misalnya orang itu sudah baik gitu, apakah harus berubah? Ya tentu gitu, karena kan kita juga, disuruh gitu oleh Allah bahwa harus melakukan perubahan yang lebih baik setiap harinya. Perubahan apa? Misalnya perubahannya itu dengan konsistensinya lebih, bukan konsistensi, dengan intensitasnya lebih, apa ya, lebih tinggi misalnya, dengan karakter apa ya, kita misalnya suka menyendiri, atau, peserta didiknya suka menyendiri. Kemudian setelah itu, ada yang dinamakan dengan yang intensitas dan sudah mendapatkan stimulus,
dan sendiri itu kan bukan hal yang buruk gitu. Pengen sendiri itu bukan hal yang buruk, tetapi ketika ada stimulus dari sekolah bahwa kita misalnya perlu bersosialisasi, maka sedikit demi sedikit itu dilakukan kayak gitu. Mungkin contohnya seperti itu sih, ya. Begitu Asep. Kalau misalnya ada yang kurang atau kurang tepat gitu ya, mungkin nanti akan disampaikan oleh Bapak gitu, karena bisa jadi apa yang saya baca gitu tidak semuanya yang saya baca gitu, dan tidak semuanya dipahami sih, ya begitu. Mungkin dari teman-teman pemateri yang lainnya juga silakan. Terima kasih. Punten jadi panjang. Iya, terima kasih Teh Windy. Dari teman-teman yang lainnya ada nggak? Teman-teman materi maksudnya, maaf. Kalau enggak, lanjut aja gitu ya, karena waktu juga. Boleh dijawab mungkin yang Tamara. Langsung, siapa? Saya mau coba menjawab pertanyaan Tamara. Iya, boleh. Silakan. Menurut pemateri, apakah ada keterkaitan model pembelajaran behavioristik dengan uswatun hasanah? Tadi saya sempat searching kalau metode uswatun hasanah itu adalah metode dengan memberikan contoh yang baik kepada anak. Nah, kalau keterkaitan dengan model pembelajaran behavioristik kan, behavioristik itu perubahan tingkah laku oleh stimulus dan dihasilkan respon untuk perubahan tingkah laku yang lebih baik. Jadi menurut saya ada keterkaitannya karena sama-sama mengajarkan perubahan ke arah lebih baik dengan stimulus gitu ya kan, karena kan kalau behavioristik ada stimulus dan ada responnya. Nah, kalau metode uswatun hasanah ini kan mencontohkan perilaku yang baik, berarti kan sebelumnya itu sudah ada stimulus dan menghasilkan suatu respon seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Sebelumnya sebentar ya, ditanya dulu ke Asep. Tadi jawabannya gimana? Maaf, lupa. Gimana, Sarah? Ya, jawaban yang tadi sudah Windy jawab gimana? Apakah cukup apa gimana? Maaf, lupa Ya, nanya. ya, terima kasih Teh Windy yang sudah menjawab. Tapi secara umum ya, teori behavioristik itu mau ya kan kebiasaannya mau buruk mau jelek itu ya bisa gitu berhubungan dengan teori behavioristik. Tapi dalam proses pembelajaran pastilah teori tersebut akan didorong ke hal-hal yang positif untuk ya untuk perubahan karakter gitu. Itu sih kalau yang Asep tangkap dari jawaban Teh Windy ya. Terima kasih Teh Windy. Sama-sama Asep, terima kasih kembali sudah bertanya. Oke, terima kasih Kang Asep sudah bertanya. Mungkin bisa dilanjut pemateri yang lain, ada yang mau jawab yang Tamara? Tambahan dari tadi jawaban Teh Nisa. Aku boleh. Boleh, Mangga. Jadi untuk hubungan antara terkaitan ya antara model pembelajaran dengan behavioristik ini dengan metode uswatun hasanah. Oh ya. Jadi memang ada keterkaitannya ya. Di metode uswatun hasanah itu jadi di behavioristik itu lebih ke akhlak ya. Lalu cara yang digunakannya juga adalah uswatun hasanah yang menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai peran utama ya dengan menggunakan teknik yang dikemukakan oleh yang saya baca itu oleh Al-Ghazali, yaitu dengan mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela ya atau takhali. Lalu menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji, takhali, dan mengagungkan Allah, tajali. Itu. Mungkin seperti itu dari saya. Oh ya, kalau ada tambahan juga, terus ada pun juga ya yang saya baca barusan searching juga yang cara yang digunakan oleh Bandura dalam metode berkaitan dengan uswatun hasanah juga dalam teori belajar sosial juga bisa diadaptasikan juga proses perkembangannya juga ya dan moral peserta didik dengan mengadakan conditioning, imitasi dan conditioning ini juga diperlukan adanya reward juga dan punishment juga seperti itu.
Iya, terima kasih jawabannya Kang Hafiz. Mungkin tanggapan dulu dari Teh Tamara, gimana? Udah cukup ya? Karena sudah ini mau langsung dialihkan kepada Bapak. Ada nggak Teh Tamaranya? Nggak ada ya? Oh, cukup. Iya, terima kasih. Eh, mungkin dicukupkan ya untuk sesi diskusi kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk yang bertanya dan pemateri yang sudah menjawab juga. Semoga jawabannya tidak cukup puas agar bisa terus mencari lagi jawaban-jawaban yang lainnya. Selanjutnya mari kita dengarkan dari Bapak aja, tambahan dari Bapak. Mangga Bapak. Baik, terima kasih. Seksi absensi cek yang kita on cam dulu ya, 3 menit. Saya mau tanya, udah mandi belum? Udah, Pak. Syukur atuh. Yang udahnya juga cuma jawab 1 orang. Lucan mandi mah setengah muka ketinggal lidah. Ya, kita doakan dulu Prof. Syahidin ya, sakit. Saya minta yang memimpin Asep Soleh ya, silakan doakan dulu. Silakan Sep. Mana Asep teh? Asep? Hilang, Asep? Atau siapa yang suka ini, Nita yang suka dianggap Ustadz teh di kelas teh siapa? Agung kali Pak, mungkin. Gung. Ya berdoa Gung. Kalau nggak Aziz tuh Pak, yang siap kayaknya. Mana Ajis? Ayo berdoa. Ustadz Zenito aja Pak. Ya, itu Destia makan apa? Destia nggak bagi-bagi ke saya tuh. Aduh, nyanyi ya saya dibully ya kujum. Ampun. Sok, atau siapa yang mau memimpin doa? Oke, kita Aslam doakan. mungkin Pak. Hah? Aslam ada nggak? Mana? Aslam biasanya. Hari Asep Soleh, kemana Asep Soleh? Ke toilet tadi mah Pak katanya. Oh, ke toilet. Mana Nur Persada? Ini anak saya nih. Nur? Kemana dehnya? Duh, ampun dia mah kuliah teh. Oke, kenapa kita doakan saja semoga beliau cepat sehat ya, dan kita bersama-sama membaca Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iya. Amin. Terima kasih. Semoga beliau cepat sehat, insya Allah. Saya ingin memulai menjelaskan nanti teknisnya ya. Ini ada sekitar 20 menit dan ini saya rasa cukup. Saya mau cek dulu suara saya terdengar jelas. Jelas, Pak. Jelas Baik. Pak.
Yang pertama, Anda jangan terjebak di kekakuan penyebutan pendekatan, strategi, kemudian metode, model, teknik ya. Anda jangan kaku. Anda jangan kaku itu. Akan saya tanya nih satu-satu. Mana Nida Nisa? Iya, Pak. Pendekatan itu apa Nida? Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah pada kelakuan dia. Ibu jelaskan kembali bagi yang tidak Titik tolak, Pak. Perbedaan antara Nah, maksud saya ketika saya tanya pendekatan itu apa, adalah bisa titik tolak, bisa dalam sudut pandang mana seseorang memulai pembelajaran. Jadi Anda tolong jangan terlalu kaku bahwa loh itu harus metode nyebutnya, oh itu harus pendekatan, oh itu harus model, tidak. Jadi kadang-kadang kita memperoleh apa yang di buku itu berbeda. Itu yang pertama, prinsip pentingnya itu. Kita bisa menemukan penyebutan yang berbeda. Kata buku ini disebut dengan metode, kata buku itu disebut dengan pendekatan, kata buku ini disebut dengan strategi. Tapi kalau model prinsipnya ada. Ini yang harus dipahami betul. Apa prinsipnya, Sali? Prinsipnya adalah model memiliki sintaks. Titik. Pendekatan tidak memiliki sintaks. Ya. Jadi yang menggerakkan pendekatan, strategi, metode, dan teknik adalah model. Kenapa bisa seperti itu? Karena model memiliki sintaks. Kalau Windy Astima gayanya sudah seperti guru. Kalau guru PAI di sekolah Persis begitu kerudungnya. Kalau dulu saya waktu SMA ya di Garut, saya sekolahnya di sekolah umum, sekolah terminal. Kalau mau lihat surga biasanya ke Bentar Garut. Ke Bentar Garut itu sekolahnya Persis. Perempuan semua, yuk kita lihat surga. Wah, jadi jalan semua. Itu anak-anak berandal dulu. Kira-kira begitu dulu pakai kerudungnya. Kalau ditanya sama Ricky Putra ke saya, ada yang nyangkut Pak? Nggak ada. Takutin. Mungkin takutin sama apa? Setan-setan umum ya. Itu yang pertama. Jadi jangan tertukar bahwa model memiliki sintaks. Yang kedua, untuk menjalankan sebuah sintaks, kadang kita memerlukan pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Jadi adakah sebuah pendekatan yang ampuh? Jawabannya tidak ada. Saya ulangi. Kalau ada yang bertanya, adakah sebuah metode yang paling ampuh? Jawabannya tidak ada. Adakah model yang paling ampuh? Jawabannya tidak ada. Adakah teknik yang paling ampuh dalam pembelajaran? Jawabannya tidak ada. Lantas kalau begitu, model, strategi, pendekatan, metode, dan teknik apa yang ampuh? Tadi sudah narasumber sebutkan, sebenarnya clue-nya sudah ada. Adalah model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik yang didasarkan pada beberapa pertimbangan. Apa pertimbangannya? Yang pertama, pertimbangannya adalah tujuan pembelajarannya apa? Satu. Ya. Jadi kalau pembelajarannya lebih mengarah pada bagaimana mengundang siswa berpikir kritis, ajak dan pilih model untuk berpikir kritis. Jangan dikasih reward and punishment.
nggak akan berkembang berpikir kritisnya, dan ngomong sekedik beda oge langsung diambekan ku guru nanti. Ya, itu yang pertama. Yang kedua yang mempengaruhi dari penerapan atau kesuksesan sebuah pendekatan, strategi, model, metode, kemudian teknik adalah karakteristik dari materi. Itu mempengaruhi. Apakah materi ini lebih cenderung pada penguatan aspek pengetahuan atau domain pengetahuan? Apakah cenderung pada penguatan domain sikap, spiritual atau sosial? Apakah cenderung pada penguatan motorik atau keterampilan? Tadi sudah menyebutkan bahwa, makanya saya mau share screen, mumpung sudah saya review tadi malam sampai jam 11 malam ya, mereview yang ini. Begitu datang sudah saya langsung review malamnya karena sorenya di perjalanan. Jadi yang pertama yang akan saya tanyakan di sini adalah apakah behavioristik ini adalah sebuah metode yang dicantumkan oleh para penulis ini, atau sebuah pendekatan, atau sebuah model, atau hanya semacam penawaran konsep, ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, adakah penyebutan karakter Islami, sedangkan karakter berbeda dasarnya dengan akhlak? Hati-hati. Ada etika, ada budi pekerti, ada moral, ada adat, ada karakter, ada akhlak. Yang mana yang mau dipilih? Karena yang ditulis oleh para peneliti di sini adalah dasarnya pada teori-teori yang berkaitan dengan PAI, sedangkan PAI itu adalah akhlak, maka cantumkan saja jangan karakter Islami. Akhlak saja cukup. Sehingga di sini implementasi teori behaviorisme dalam pembelajaran akhlak. Saya mendapatkan di sini akhlak, tapi saya mendapatkan di atas karakter Islami. Puntennya mana nu bade dicanak entong ghosting. Wah, ini mah keur usum ghosting. Elia oge keur usum ghosting. Ya, ambil yang mana, jangan buat orang yang baca bingung. Apakah kuat di proses pembentukannya atau di proses internalisasi? Pilih. Kenapa harus seperti ini? Karena karakter itu, saya tulis di sini ya, izin masuk ke bawah sedikit. Nanti coret saja ya yang ini. Tapi sudah saya kirim ya. Karakter itu didasarkan pada teori sosiologis. Oleh karena karakter itu dari teori sosiologis, maka karakter itu memiliki 3 hierarki. 3 hierarki karakter. Apa 3 hierarki itu? Yang pertama, ada nilai yang dianut atau digenggamnya. Itu yang pertama. Kalau Nita menyebutkan nilainya harus taat pada suami setelah nikah, apapun yang terjadi itu nilai Nita. Paham? Bisa jadi ini berbeda dengan nilai perempuan-perempuan yang lain.
Kalau misalnya Nita memiliki nilai yang harus melamar itu laki-laki pada perempuan, tidak seperti dengan laki-laki dan perempuan di Tuban. Karena di Tuban yang melamar itu perempuan ke laki-laki. Jadi Nida datang kala laki. Bade nikah mau sarang abdi jika gitu. Jika preman we persis. Itu. Maka nilai-nilai itulah yang disebut dengan dasar pertama dari hierarki karakter. Nah, saya sebut sekarang Wulan. Oh, saya mah di absen hiji-hiji dah. Kalau Wulan nilainya bahwa pada saat itu berbicara dengan orang tua tidak boleh melihat muka, itu nilai Wulan pada orang tua dan itu yang tertanam di orang tua, di keluarganya Wulan. Ini akan berbeda ketika bertemu dengan keluarga di barat. Kenapa? Karena nilainya kalau diajak bicara harus lihat muka. Paham maksud saya? Jadi apakah nilai ini bisa sama? Dalam beberapa hal bisa sama, Tamara. Tapi dalam beberapa hal lain bisa berbeda. Paham? Saya kasih contoh. Kalau Tia di peradaban desa sama dengan saya, kalau ada perempuan atau ada laki-laki yang baru datang dari luar kampung itu, kemudian rambutnya pirang, dicat, di warna-warna gitu, biasanya nilai yang tertanam di orang desa itu, orang itu tidak baik, selesai. Karena nilai yang digenggam. Tapi kalau Sarah orang kota biasa melihat teman-teman yang lain atau orang-orang yang lain rambutnya dipirang-pirang dan itu tidak menjadi masalah, itu nilai Sarah berbeda dengan nilai Tia. Jadi sebuah nilai itu dipengaruhi oleh kultur sosiologis, satu, catat itu penting. Pertanyaan saya, Sheila, Windiasti bisa nggak pakai kerudung? Jawab, Sheila. Bisa, Pak. Bisa ente? Bisa, Pak. Bisa. Tapi ketika orang masuk ke prodi ilmu pendidikan agama Islam, itu nilainya. Dan yang harus terlihat perempuan itu menggunakan kerudung dan berjilbab. Artinya ada perbedaan nilai yang dipegang berdasarkan kultur sosiologis. Itu penting. Sok cobaan ku Anissa, gogorowokan malam-malam di desa sambil pakai headset. Padahal mah kita tekan cuma nyanyi mengikuti apa yang di headset. Di kota mah biasa, oh mungkin itu sedang menikmati hidup. Tapi lamun di desa, kumaha coba nyebutna. Datang tuh orang-orang ke RW, Pak Ketua RW punten itu Anissa Puspita nuju rada hareeng. Kan begitu menyebutnya, hareeng. Karena kultur sosiologisnya yang berbeda. Yang kedua, nilai juga dipengaruhi oleh geografis, kultur geografis. Jadi kalau Siva kemudian bertamu ke orang-orang yang di pantai, rumahnya di sekitaran pantai atau coastal itu cenderung terbuka. Pakai hot pen misalnya kalau ke pantai, karena memang daerahnya pantai biasa terbuka seperti itu, santai aja. Tapi bagaimana kultur itu atau nilai itu dibawa pada kultur pegunungan, pedesaan. Itu akan berbeda. Jadi sebuah karakter itu didasarkan pada nilai apa yang dipegang.
Kalau Agung memiliki nilai, apapun yang terjadi dengan ibu, ibu harus bahagia, itu nilai Agung. Apakah ada yang kemudian durhaka pada seorang ibu? Ada, banyak malah. Kalau lihat televisi luar biasa. Buat pencuri, nilai itu kalau keberhasilan mengambil barang orang lain tidak diketahui. Itu nilainya. Tapi masa buat Fidra mengambil barang orang lain tidak diketahui itu sebuah nilai? Artinya nilai juga dipengaruhi oleh dasar dan pemahaman pendidikan. Nah, hati-hati ya. Jadi kalau ada Aila yang ketika di suatu kampung gara-gara perbedaan kunut, niat, meletakkan ini, kemudian tahiyat, itu biasanya orang nilainya ya didasari pada dasar dan pemahaman pendidikan. Biasanya seperti itu. Yang kedua, nilai juga karakter itu bukan saja memiliki nilai utama yang dipegang, dia juga biasanya berbentuk pada moral karakter. Nah, sekarang Anda harus paham ini. Ya. Afifah, saya mau tanya. Mana Afifah teh? Moral karakter adalah satu ketaatan yang didasarkan pada nilai-nilai yang dipegang. Muslim memandang bahwa sholat itu wajib. Jadi begini penjelasannya. Nilainya adalah sholat itu wajib. Ini nilainya. Moralnya, moral karakternya, bahwa karena sholat itu wajib, maka harus melaksanakan sholat. Secara benar, secara baik. Tapi ada satu lagi hierarki yang banyak dilupakan oleh Muslim. Apa yang dinamakan dengan karakter kinerja atau yang disebut dengan performan karakter. Nah, ini yang banyak dilupakan. Apa performan karakter dari orang yang menganggap sholat ini wajib, kemudian dia melakukan sholat, maka performan karakternya adalah dia harus menghindari perbuatan keji dan munkar, termasuk menghindari diri menggantungkan pada orang lain. Nah, itu yang disebut dengan performan karakter. Jadi kalau Nopi memegang nilai itu adalah nilai sholat itu wajib, semua tahu sholat itu wajib. Orang koruptor juga tahu sholat mah wajib. Pak, sehingga Nopi bertanya, Pak, ada tetangga sholat-sholat. Korupsi-korupsi, jangan aneh. Jangan aneh. Karena baru sholatnya hanya sebatas nilai kewajiban, moral karakternya betul suka sholat, taat, tapi belum menjadi performan karakter. Sehingga tanha anil fahsya iwal munkar. Sholat-sholat, bibirnya mah nggak dijaga, ngomongin orang lain, gibah, nyakitin orang lain beli mobil, kita yang bengek. Orang lain yang beli kulkas 1 pintu, kita beli kulkas 2 pintu. Orang lain beli kulkas 2 pintu, kita 3 pintu. Geus we beli kulkas pantauan.
Kan bisa asup KB. Sirik, jahil, suudzon, ria, sombong, itu teh artinya belum jadi performan karakter. Nah, inilah yang kemudian dibungkus dengan nomor 1 nilai, nomor 2 moral karakter, nomor 3 performan. Inilah yang disebut akhlak. Nah, gitu. Jadi akhlak adalah kulminasi dari nilai, moral, dan performan karakter. Makanya disebut dengan la'allaka khuluqil azim. Itulah Rasulullah. Rasul sholat, iya. Rasul menyebutkan sholat adalah kewajiban sebagai nilai, iya. Tapi Rasul juga berdagang supaya apa? Nggak kelaparan. Rasul senang sama orang yang di masjid, iya. Karena masjid bumi Allah, iya. Moral karakternya menjaga, memelihara masjid, iya. Tapi Rasul tidak mau kalau orang sehari-harinya terus di masjid melupakan keluarga. Jadi keluarganya kelaparan. Artinya dia paham bahwa memelihara masjid itu adalah kewajiban muslim, itu nilainya. Sehingga kemudian memakmurkan masjid, iya, tapi dirinya lupa dengan performan karakter. Hati-hati. Sehingga apa yang dikatakan Nabi ketika seorang sahabat melapor pada Nabi, ya Rasul itu luar biasa, dia ahli masjid. Kata Rasul, kemudian ke masjid. Kamu punya keluarga? Punya. Cari nafkah, jangan sampai kelaparan. Artinya harus jadi performan karakter. Nggak boleh seorang muslim menggantungkan hidupnya pada orang lain. Dia harus berdiri dalam kakinya sendiri. Maka Rasul menyebutkan, aku lebih senang pada muslim yang meninggalkan turunan dan warisannya kaya-kaya. Hati-hati. Bukan harta tidak penting, salah. Kata ilmu tasawuf juga penting, cuma tidak boleh terkait di hati. Nu teu meunang mah Windiasti, kapan leungit sapatu mikirna saminggu, tah eta nu teu meunang. Pikiran we hayo, ngenes we keheul, ikhlas we atuh sakali-kali mah. Sabar. Sabar aya musibah kan paling rendah. Jadi leungit sapatu lamun sabar pahalana rendah. Coba lamun geus mah teu boga sapatu dihareup aya sapatu alus tah eta sabar lamun aya maksiat kan cokot entong. Cokot entong kan gitu ya. Hati-hati dalam menyebutkan ini sehingga ini di akhir perkuliahan kita saya mereview artikel ini harus dirombak paradigma berpikir dulu. Tapi ini harus terjawab. Nilainya apa untuk kemudian ditanamkan dengan behavioristik, apa untuk ditanamkan oleh behavioristik, dan performan karakternya bagaimana. Sehingga ini yang dijawab ketika membentuk karakter Islami, ini teorinya. Paham maksud saya, Windiasti, kemudian Agung, Anissa, Hafiz, ya. Jadi kalau membahas tentang nilai, tentang karakter, maka ini yang harus dibahas. Nilai apa yang sekiranya bisa ditanamkan, dibentukkan melalui behavioristik. Kemudian saya dapatkan juga di sini katanya metode, tapi di dalam ada pendekatan. Tong ghosting deui ka saya teh. Sekali-kali mah kudu konsisten, erek pendekatan. Ya. Tetap ini ada apa itu? Ada koreksi di metode ya. Jadi tahapan ini silakan masukkan ke tentang pembentukan karakter melalui teori behavioristik. Jangan umum begini. Kalau umum begini belum masuk. Ini sudah ada tahap-tahapnya. Ini luar biasa. Ini lompatan besar ya, kemajuan luar biasa. Dan saya sangat mengapresiasi Anda. Tapi jangan lupa masukkan ke fokus dari artikel ini. Ya.
Jadi saya belum bisa menyebutkan ini karena subjudul di pembahasan ini saya belum melihat apa karakter Islami atau akhlak. Karena berbeda teman-teman, ari akhlak mah nilai nate nilai absolut dasarna Al-Qur'an dan hadis. Tah eta nu disebut dengan akhlak. Ari karakter mah dasarnya sosiologis, perilaku yang dianggap baik oleh masyarakat. Belum lagi kalau internalisasi nanti pembentukannya developmentalis, psikologis. Oleh karena itu, silakan tentukan di artikel ini, mau karakter Islami yang jelas harus terbahas. Bagaimana teori behavioristik menanamkan nilainya, kemudian moral karakter apa yang akan dituju, dan sampai performan karakter apa dari peserta didik yang ingin ditampilkan dari behavioristik ini. Stimulusnya apa? Respon yang diinginkannya bagaimana? Itulah yang disebut dengan kajian literaturnya. Jadi kalau ini belum bisa saya terima subbab ini, karena implementasi teori behaviorisme dalam pembelajaran akhlak juga ini hanya sebatas literatur review, berarti bukan implementasi. Artinya masih dalam bahasan konseptual behaviorisme dalam pembelajaran akhlak. Begitu kok kira-kira. Nah ini juga sama. Bahkan yang di akhir saya mendapatkan lagi pendidikan karakter Islami. Alhamdulillah, aduh luas pisan ieu teh nya. PAI dan behavioristik leuwih luas deui, nepi ka saya, waduh, kenapa ini jadi ke sini? Nah, ini komentarnya. Dan jangan malu, santai aja gitu ya. Nah, terlebih kalau skripsi ada lebih dari ini ya. Ya, jadi silakan revisi artikel ini sampai kalau karakter Islami berarti ada nilai yang ingin dijadikan stimulus, nilai apa? Moral karakternya ingin seperti apa di PAI ini? Kemudian sampai pada performan karakternya bagaimana? Kalau akhlak, tentu nilai dasar dari Al-Quran dan hadisnya apa yang ingin ditanamkan? Kemudian bagaimana rangsangan yang ingin ditawarkan pada siswa, reward and punishment-nya bagaimana sampai akhirnya menghasilkan responnya yang ingin direspon dari siswa itu perilaku seperti apa. Tetap Skinner, Pavlov itu uji cobanya pada hewan. Kita jangan sekali-kali banyak terpengaruh dengan itu. Tapi yang akan kita uji coba adalah anak didiknya Windiasti dan teman-teman yang lain. Jadi tentu berbeda karakter dan tabiatnya. Oleh karena itu, saya lebih cenderung di sini silakan gunakan kata pembentukan atau membentuk akhlak. Ya, dan jangan pakai kata Islami lagi lah. Gitu ya. Seolah-olah yang baik di agama yang lain menjadi tidak Islami. Kan itu Islami juga. Ketika saya menemukan, mendengarkan salah satu profesor ya di UIN dulu, saya menemukan WC-WC dan toilet-toilet di sekitar Australia itu begitu sangat Islami, walaupun bukan Muslim. Tapi saya banyak menemukan toilet-toilet dan WC-WC di sepanjang jalan di Indonesia, terutama yang pinggir-pinggir jalan. Banyak Muslim di sana, tapi tidak saya menemukan Islam. Nah, ini kan sebuah sindiran yang luar biasa. Artinya, mana esensi dari an-nadhafatu minal iman? Bisa tuh stimulus dan respon. Jika kelasnya kotor, apa punishment-nya? Bisa jadi punishment-nya silakan membaca Al-Quran, silakan membersihkan. Reward-nya apa? Kelas terbersih, itu salah satu implementasi dari teori behavioristik. Ya, begitu. Tapi kan
maaf ya, tadi dari Pavlov mah ke binatang ya, ke gogog kan gitu, ke tikus. Tapi kan tidak ada lomba bersih-bersih gogog dan tikus kan. Nggak bisa melakukan itu, hanya manusia yang bisa dengan reasoningnya. Jadi silakan, ini sudah saya kirim ke yang mengirimkan kemarin dan sudah saya review. Mohon maaf lebih 5 menit. Tapi tidak mengurangi rasa hormat. Jangan Anda kaku dengan kata-kata pendekatan, model, metode, dan teknik. Juga strategi, karena itu memiliki kajian masing-masing. Dan ketika membahas model, yang paling Anda harus paham, prinsip utamanya adalah memiliki sintaks. Itu saja untuk hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap menjaga 3M. Memakai masker bila keluar, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin